كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di arasy-Nya, yang seluruh kebajikan berada di tangan kanannya, yang memberi mulai Ia menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat dan berbangkit kelak nanti, sehingga manusia masuk ke dalam surga dan nerakanya. Ia tetap memberi. Itulah Dia Allah, Zat yang mana beribadah kepadanya, seluruh doa tertuju kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pengikut sunnahnya dan istri-istrinya. Ayo alhamdulillah, ini malam saya akan membahas takdir. Bahasan yang cukup pelik, bahasan yang kadang-kala banyak orang yang tidak berwawasan mengecam orang-orang yang membahas takdir ini. Padahal takdir ini sangatlah penting sekali. Takdir ini menentukan akidah Anda arahnya kemana. Mungkin diterima atau tidak amal Anda. Dan takdir ini untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Tanpa ada pemahaman tentangnya, maka akan terjadilah kerusakan pada akidah manusia, yang mana akhirnya yang mana mereka akan menetapkan tentang Allah hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir ini perlu sangat amat difahami. Padahal ini sangat penting. Takdir ini mendinginkan hati manusia, yang membuat manusia untuk bertawakal kepada Allah dengan benar. Ia sumber ilmu yang sangat bermanfaat, dan dia pula ditakutkan oleh para ulama. Jangan sampai manusia keliru dalam menyikapinya. Maka saya mulai membahas takdir kembali di Jawa Timur ini untuk kedua kalinya. Kalau ditanya, mengapa Allah mentakdirkan sesuatu kepada manusia? Apa yang akan Anda jawab? Tanyakan kepada ustaz-ustaz apa yang akan mereka jawab. Kenapa Allah mentakdirkan segala sesuatu kepada? Yang kedua, apa yang mendasarinya untuk mentakdirkan itu? Menetapkan takdir. Kapan adanya takdir? Kepada apa saja berlakunya takdir itu? Apa manfaatnya bagi manusia takdir itu? Dijelaskan. Apa saja ayat-ayat takdir? Apa hubungannya takdir dan akal? Apa hubungannya takdir dan sebab akibat? Bagaimana menyikapi takdir? Baiklah, apa hubungannya dengan sifat Allah takdir itu? Kalau begitu ada berapa? Ini lebih rinci daripada An-Nur. Kalau begitu ada berapa? Ada berapa poin? Siapa yang mencatat? Kebangatan Anda kalau mengambil 9. Kita bahas satu persatu. Pengantar takdir yang akan saya bahas sekarang ini. Yang pertama, bahwasanya yang wajib diketahui oleh manusia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir. Dan takdir ini bahagian daripada rukun iman yang ke-6 yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dia tidak berurut, tetapi dalam Sunnah dia berurut. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tidak berurut pada ayat 177, ditambah dengan surat 54 ayat 49 yang ke-6-nya. Lalu dijelaskan oleh Sahih Muslim hadis yang pertama. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai ke takdir saja ya. Sampai iman saja stop. Lanjut. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man
Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi. Sebatas iman. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Oke, ini 5 apa tidak? 5 apa tidak? Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi. Maka berakhir dengan tragis kaum Mu'tazilah mengatakan rukun iman itu 5 menurut pemahaman kaum Mu'tazilah. Karena dia bilang rukun iman itu 5 karena terdapat dalam surat Al-Baqarah disebutkan 5. Ini menurut pemahaman kaum Mu'tazilah, cikal bakal jin. Kemudian setelah itu, menurut Ahli Sunnah rukun iman itu 6 ditambah dengan surat 49 ayat surat berapa? 54 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar atau ukuran. Jadi rukun iman itu 6 di dalam Al-Quran, berada dalam 2 surah dan 2 ayat yang berbeda. Ini menurut ketetapan Ahli Sunnah. Adapun kaum Mu'tazilah memang mereka tidak mengakui adanya takdir Allah. Kaum Mu'tazilah ini populer di Irak. Silakan buka hadis Muslim. Baik. Rukun iman itu ada 6. Salah satunya ialah takdir, seperti yang terdapat di dalam hadis Muslim, hadis yang pertama. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu an, katanya, orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Maka pada suatu ketika, aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Hamairi sama-sama pergi haji atau umrah. Kami berdua sepakat, jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Ini orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah seperti ini. Mereka menolak adanya qadar dan mereka menolak ilmu Allah. Segala sesuatu dia katakan kembali kepada alam. Lalu jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. sahabat tidak sependapat dengan orang-orang ini yang mengingkari qadar. Sahabat Rasulullah tidak sepakat dengan orang-orang yang mengingkari qadar yang diwakili oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menolak orang tidak mengimani qadar. Demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima nafkah mereka, sehingga mereka iman kepada qadar. Qadar ini sangat penting untuk diimani. Ketidakberimanan seseorang kepada qadar, apapun yang mereka nafkahkan di jalan Allah berupa materi, tertolak. Ini sangat penting iman kepada qadar. Kemudian dilanjutkannya, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut.
pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disandarkannya lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Dia berujar, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Islam ialah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa Ramadan. Dan 5. Haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya. Engkau benar," kata orang itu. Itu dijawab oleh Rasulullah pertanyaan orang tersebut. Lalu yang bertanya membenarkan jawabannya. Dia bertanya kepada Rasul SAW. Setelah Rasul menjawab, terjadi, dia pun membenarkan jawaban Rasul. Kira-kira bingung apa tidak Anda kalau ada orang bertanya kepada saya, lalu setelah saya jawab pertanyaannya dia pun membenarkan? Bingung nggak Anda? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata orang itu, "Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu." Para sahabat pun heran. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Sama keadaan masyarakat dan saat itu sama sekarang. Sama apa tidak? Tidak berbeda. Itu juga manusianya. Begitu pula keadaannya. Apa yang berbeda? Kemudian orang itu berkata pula, bertanya lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang iman." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pertanyaannya, jawabannya. Iman ialah 1. Iman kepada Allah. 2. Iman dengan para malaikatnya. 3. Iman dengan kitab-kitabnya. 4. Iman dengan para rasulnya. 5. Iman dengan qadar, baik maupun buruk. Nah ini kacau dalam terjemahnya. Teksnya yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Ternyata ia bahagian daripada rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Jadi menurut ahli sunnah yang sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, rukun iman itu ada 6 berdasarkan 2 surah dan 2 ayat. Rukun iman itu pun 6 berdasarkan athar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diwakili oleh pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menolak orang yang tidak iman kepada qadar. Inilah dalil ahli sunnah wal jamaah. 3. Quran, sunnah, athar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Setiap orang yang meyakini seperti ini berarti dia menganut aqidah salaf, walaupun dia tidak mana belajar dengan orang salaf. Saya ulang ya, siapapun yang mengimani seperti ini, dia tetap salaf. Jadi ya, iman salaf itu bukanlah grup, tetapi salaf itu aqidah. Dasarnya 3 dari orang salaf itu, yaitu Quran, sunnah, dan plus athar sahabat. Kemudian setelah itu, kenapa Allah yang pertama tadi apa? Mengapa Allah menakdirkan segala sesuatu? Karena salah satu sifat Allah ialah Al-Muqtadir. Ada nggak? Di dalam 99 nama itu ada nggak Al-Muqtadir? Buka Quran, lihat 99 nama. Ada nggak Al-Muqtadir? Ada nggak? Ada. Tulis Al-Muqtadir. Udah? Ada perbedaan antara Al-Muqtadir dengan Al-Qadir. Ada nggak Al-Qadir? Tulis bahasa Arabnya Al-Muqtadir dan Al-Qadir. Ada nggak? Al-Qadir ada nggak? Al-Qadir, Al-Qadir, ada nggak? Ada nggak? Tidak ada kan? Ada.
Ada nggak? Ada. Ada. Al-Qadir. Al-Qadir. Ada nggak? Panjang. Ada nggak? Ada. Ada kan? Ada Al-Qadir, ada Al-Muqtadir. Takdir itu bahagian daripada sifat Allah. Udah? Saya jelaskan ya. Ketika berbicara takdir berarti kembali kepada tauhid asma dan sifat. Al-Qadir sifat zat. Al-Muqtadir sifat af'al. Saya ulangi ya. Al-Qadir sifat zatiyah. Al-Muqtadir sifat af'al, perbuatan. Ya. Al-Muqtadir, Allah mengatakan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum." Baca Al-Waqi'ah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu. Nahnu qaddarna. Ya. Al-Muqtadir huwa alladhi qaddara al-maut wa qaddara kulla syai' lamma khalaqa. Al-Muqtadir, ia menentukan takdir kematian atas tiap-tiap seorang dan mentakdirkan segala sesuatu ketika diciptakan. Segala sesuatu yang dia ciptakan, bukan ketika dia ciptakan. Ia mentakdirkan segala sesuatu terhadap apa yang ia ciptakan. Ulang Ustaz. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu. Plus, Dan tiadalah kami dihalangi. tak ada penghalangnya. Takdir ini tidak bisa dihalangi. Ayat ini juga senyawa dengan ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 78, ayat 79. Ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Stop. Di mana saja kamu berada, niscaya maut akan mendapatimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian di dalam surat 4, surat 3 Al-Imran ayat 144, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjala." Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjala. Nah, Dan tidak akan mati sesuatu yang bernyawa melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan. kenapa kematian itu diciptakan oleh Allah? Lanjut. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah dari lanjut. Kenapa kematian itu diciptakan oleh Allah? Siap juga untuk terjemah Ustaz. Nanti kita Ustaz. Lanjut. Untuk mengganti kamu dengan orang-orang seperti kamu. Jadi kematian diciptakan oleh Allah supaya ada terjadi regenerasi. Perubahan itu harus adanya kematian. Kemudian ketetapan Allah bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir sesuai dengan keputusannya. Itu tadi surat 54 ayat 49. Silakan dibaca terjemahannya. Silakan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar ukuran. Jadi semuanya berdasarkan takdir. Tak ada satupun yang tidak terkena takdir Allah. Lalu apa itu? Yang pertama ilmu, yang kedua iradah,
yang ketiga qadar, yang keempat masyiah. Tulis dekat dia. Saya ulangi lagi. Pertama ilmu, yang kedua iradah, yang ketiga qadar, yang keempat masyiah. Ini keempat hal ini perlu dibahas terlebih dahulu. Barulah Anda berbicara tentang qada dan qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala star berilmu, tidak star tidak berilmu. Berlawanan dia dengan makhluknya. Allah menyatakan sebelum dia menciptakan segala sesuatu dia telah berilmu, dan segala sesuatu itu telah terkena ilmunya. Seperti yang terdapat dalam surat 65 At-Talaq ayat 12. Allah berkata 11 atau 12? 12. Silakan, siapa dapat baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena dia al-qadir. Yang kedua, sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. al-alim. Tak ada sesuatu yang diciptakan melainkan ilmunya telah meliputi segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Dia berbeda dengan makhluknya manusia yang start tanpa ilmu. Dalam surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sedang kamu tidak mengetahui sesuatu. Jadi manusia, makhluknya, seluruh makhluknya itu dia ciptakan, terutama manusia, start dari kebodohan, bila ilmu. Dan Allah itu start berilmu. Itu yang pertama. Lalu kita bicarakan dulu ilmunya. Bagaimana terhadap ilmu Allah? Buka ayatul kursi ayat 255 Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan dengan surat 57 Al-Hadid ayat 4. Ditambah dengan surat 58 ayat 7. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Nah, ini ilmunya sekarang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Nah, Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. yang hidup tidak ada kekal dalam kurung. Ulangi. Yang hidup lagi berdiri sendiri. Nah, lagi berdiri, tidak ada sendiri dalam kurung. Yang hidup lagi berdiri. Nah, Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. aha.
kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Jadi ilmu Allah, ia mengetahui apa yang ada di hadapan manusia, ke depan manusia yang tidak diketahui oleh manusia, dia tahu. Anda ngerti nggak setengah jam apa yang akan terjadi pada diri Anda? Tukang sihir dan paranormal itu tahu nggak 1 menit akan datang apa akan terjadi pada dirinya? Kadzdzab. Paranormal itu pendusta. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan dibakar oleh neraka Allah. Lanjut. Dan apa-apa yang di belakang mereka. Apa-apa yang telah lalu. Firaun pernah bertanya kepada Musa tentang ilmu Allah, pengetahuan Musa tentang hal-hal yang lalu. Dijawab oleh Musa dalam surah 20. 51-52. Nah, silakan. Qala wa ma balu. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Fir'aun berkata, Apa perkataan Firaun bertanya kepada Musa? maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu? Tentang yang di belakang manusia atau bukan? Tahukah manusia? Lalu apa kata Allah? Lalu apa kata Musa tentang ilmu Allah? Musa berkata, ilmu tentang itu adalah pada Tuhanku di dalam sebuah kitab. Ilmu itu pada zatnya, dia mengetahui karena dia tidak pandai lupa. Al-alim itu sifat zat. Bagaimana bisa terdapat dalam ilmunya dan bagaimana ilmu itu bisa terdapat dalam dirinya? Lalu di manakah ilmu itu, kata Allah? Buka surah 29 ayat 549. Jadi al-alim itu sifat zat. Baca 29 Ankabut 49 ayatnya. Bal huwa ayatun. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Di mana dia itu? Bahkan Al-Quran ayat-ayat yang terang di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Jadi itu semuanya pada diri manusia, ilmu itu. Maka al-alim itu sifat zat. Sifat af'alnya alimul ghaib wasyahada. Jadi Allah itu al-alim. Dia mengetahui apa yang telah lalu bagi manusia dan apa yang di depan manusia. Tahukah manusia apa yang akan terjadi di hari kiamat? Siapa memberitahu bahwasanya akan terjadi kiamat? Allah. Dia tahu tentang apa yang akan terjadi di kelak nanti, yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti semuanya sudah terkena pengetahuannya. Tak ada satu pun yang lepas darinya. Tak ada suatu pun yang lepas daripada pengetahuan Allah. Termasuk semua teknologi yang canggih itu pun ia tahu akan terjadi keadaan seperti ini. Bagaimana tidak? Mungkinkah manusia bisa menciptakan sesuatu ketika dia tidak punya otak? Mungkinkah orang yang punya otak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada pemberian ilham? Mungkin. Mungkinkah lebah itu bisa membuat sarang tanpa Allah berikan ilham kepadanya? Mungkin. Lalu kata orang-orang kafir itu insting, sebagaimana kekufurannya, dan dia menolak salah satu sifat dan salah satu istilah Allah yang memiliki definisi dan kriteria. Bukankah Allah menyatakan bahwasannya ia mewahyukan kepada lebah agar membuat sarang? Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang memberikan pemahaman pada lebah? Siapa yang memberikan ilham? Seperti terdapat dalam surat 16 ayat 67 dan 68. An-Nahl. Tafadhal, silakan. Wa auha rabbuka ilan nakhli an
واتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Jadi Allah mengilhamkan kepada lebah, maka Allah pun mengilhamkan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukankah ada dari ayat itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa itu? Al-Lail. Siapa yang mengilhamkan fujuraha wa taqwaha? Di sini Allah menunjukkan bagaimana Ia mengilhamkan sesuatu kepada lebah yang tadinya lebah itu tidak tahu. Apa kata Allah kepada lebah? Buatlah rumah-rumah sarang di gunung-gunung. Jadi terjadi itu atas dasar perintah Allah. Suruh profesor membuat sarang seperti sarang lebah kalau dia bisa. Seperti apa yang terkandung di dalamnya. Bagaimana lebah itu bekerja? Subhanallah. Jadi madu-madu yang Anda nikmati itu karena ilham Allah kepada lebah. Tanpa ilham, walaupun ada lebah, tidak mungkin dia membuat sarang itu. Apa isi ilhamnya kemudian? Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Satu, jadi ada perintah untuk membuat sarang di bukit-bukit, di gua-gua. Perintah. Allah ilhamkan dia untuk menciptakan itu. Lah si profesor kafir ini calon neraka menciptakan ini tanpa ilham Allah mungkin? Tidak. Sudah terkena ilmu Allah atau tidak? Tidak. Dia ciptakan, dapat pahala nggak dia? Tidak. Bego banget orang lain bisa dapat pahala dengannya dimasukkan program-program Quran. Lanjut. Di pohon-pohon kayu. Lantas Allah perintahkan pula lebah untuk membuat sarang di pohon-pohon kayu selain daripada di gua-gua. Plus Dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. lalu di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia, bahwasanya Allah tahu akan ada ternak lebah. Ke depan atau tidak? Depan. Berdasarkan ilmu Allah atau bukan? Ya. Baik. Kalau Allah tidak mengilhamkan seperti itu, mungkinkah manusia bisa menernak lebah? Kita bisa menernak lebah itu karena dipelajari katanya. Bukan dia tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dengan teknologinya. Ini seperti apa yang terdapat dalam surat 40 ayat 80 kalau tidak salah. Apa 82? Baca 40, 80 atau 82? Silakan. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Silakan. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi dengan pengetahuan itu bukan mereka bertambah dekat, tetapi bertambah jauh. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah kasih tahu. Ke depan atau bukan? Ke depan. Ilmu Allah tidak terbatas. Kembali kepada Al-Baqarah 255. Belum selesai. Allah
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka Jelas yang tadi ya. dan di belakang mereka, Jelas yang tadi ya Musa itu. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Tidak ada yang tahu tentang ilmu Allah, apa yang diinginkan dan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada tahu. Jelas itu ya, ada alim. Jadi Allah itu star berilmu. Tidak ada sesuatu melainkan telah terkena ilmunya. Lalu bagaimana terjadinya itu ilmunya? Kok bisa dia tahu sebelum terjadi? Saya ulangi kembali. Al-alim, dia star dari al-alim. Lalu ketika ia berkehendak, berkeinginan menciptakan segala sesuatu, ya, setelah ilmu, sebelum takdir, namanya irada. Setelah ilmu, sebelum takdir, namanya irada. Ya, salah satu sifatnya ialah al-murid. Ada nggak? Al-murid dalam 99 ada apa tidak? Al-murid. Dalilnya yang paling mudah ialah Yasin, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqulu lahu. Jadi Allah itu al-murid, irada. Kapan irada proporsinya? Irada itu kapan? Setelah ilmu, sebelum qadar. Itu namanya juga kehendak. Buka Yasin itu. Innama amruhu. Ada nggak al-murid? Ya Bashmir. Silakan baca Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir Siapa ustaz rajim. terjemahnya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baca Ustaz. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu. Irada kehendak ya. Irada kehendak. Nanti masyiah kehendak lagi dalam terjemah. Takdir kehendak lagi. Lalu orang bingung. Karena memang penterjemah Indonesia itu asalnya akidahnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan gaduh-gaduh Sufiyah dan Qadariyah dan sebagainya. Ini kehendak Allah ketika dia setelah berilmu sebelum mentakdirkan, namanya iradah. Sebelum segala sesuatu itu ada, dia berkehendak ingin mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya iradah. Lalu bagaimana iradah itu? Ketika dia beriradah, maka salah satu ada sifat Allah lagi, namanya Al-Halim. Ada nggak dalam 99 nama? Kebanggaan itu nama. Ada nggak? Inilah Quran wala asma sifat wala sifat. Ada. Al-Halim. Al-Halim itu Allah. Apa Halim? Lamma arada halama. Ketika Allah berkehendak, halama. Dia bayangkan. Dia impikan. Dia bayangkan. Lalu kalau Anda mimpi namanya apa? Bahasa Arab. Halam. Atau hilm. Lalu Rasulullah dan malaikat yang berada sekitar arsy itu berdoa pada surah 40 ayat 7, lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Canggih itu malaikat. Bagaimana dia menetapkan sifat-sifat Allah? Dia berkata, lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Puji-pujian bagimu atas hilm, impianmu, ba'da, setelah ilmu. Maka dia berkata, hilm itu ba'da ilm. Lamma arad, ketika dia beriradah, maka dia halama, dia bayangkan segala sesuatu pada dirinya. Terkena nggak segala sesuatu? Saya kasih contoh pendekatan Allah laisa kamitslihi syai'. Seorang engineer mau bikin satu proyek, langsung bikin atau lihat dulu lokasi? Setelah dia lihat lokasi, dia bayangkan nggak bangunan itu? Baru dia gambar. Ketika kehilangan gambar di 7 gaming, dia suruh bayangkan kayak gitu, nggak dapat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala
lamma arada halama, lalu ilmunya dia taruh lagi di dalam lauhul, dia alim pada dirinya, kemudian ilmu itu dia catat juga dimasukkan dalam lauhul mahfuz, program dari awal start sampai berakhir dunia, sampai akhirat dan seterusnya. Lauhul mahfuz itu nukilan dari hafalannya Allah Subhanahu. Quran itu asalnya di lauhul mahfuz dan seluruhnya berada dalam lauhul mahfuz. Contoh, ketika Allah menetapkan dalam Zabur surat 21 Al-Anbiya ayat 105, ketika dia menetapkan dalam Zabur bahwasanya bumi ini akan dipusakai oleh orang-orang yang saleh, maka Allah mengatakan setelah itu sebelumnya telah kutetapkan dalam lauhul. Sebelum dia berada ketetapan itu dalam lauhul mahfuz, dia berada dalam dirinya Allah, dalam zatnya Allah itu sendiri. Nah, 105 surat 21. Silakan. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi apa yang tertulis dalam Zabur, Taurat, Injil dan Quran nukilan bukan? Nukilan dari bukankah Lauhul Mahfuz itu asalnya dalam ilmu Allah? Lalu ditulis. Kapan dia menulis itu? Ketika dia mengatakan Nun. Baca 68 ayat 1. Silakan, siap tafsirnya Ustaz. Tafsirnya siap, yang hijau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Stop. Terjemah. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Baik, tafsirnya. Allah Ta'ala memuji dirinya yang mulia. Mengenai huruf-huruf hijaiyah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal surat Al-Baqarah. Sedang firman Allah Ta'ala, Nun, adalah seperti firman-Nya, Qaf, Shad, dan lain-lain semisalnya dari huruf-huruf yang terpisah di awal beberapa surat Al-Quran. Dan pembahasan tersebut dirasa cukup sehingga tidak perlu untuk dibahas ulang di sini. Dan firman Allah Ta'ala, Wal qalam, demi kalam, secara lahiriah tampak bahwa ia sejenis dengan pena yang dipergunakan untuk menulis, seperti pada firman Allah Ta'ala, bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 3-5. Yang demikian itu merupakan sumpah dari Allah Ta'ala, sekaligus peringatan bagi makhluknya atas apa yang telah Dia anugerahkan kepada mereka, berupa pengajaran tulis-menulis yang dengannya ilmu pengetahuan diperoleh. Oleh karena itu Dia berfirman, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan, yakni apa yang mereka tulis. Abu Duham menceritakan dari Ibnu Abbas, wa ma yasturun berarti dan apa yang mereka kerjakan. Di situ disebut kalam. Ketika Allah menciptakan kalam, lalu Allah perintahkan dia untuk menulis, dan menulislah dia di dalam lauh, menulis ayat di Lauhul Mahfuz, bergerak sendiri tanpa Allah menggerakkannya. Dia patuh sekali dengan Allah. Dan di dalam kitab Tauhid itu keterangannya ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Selesai dia menuliskan apa yang ada di situ, lalu ditaruhnya di sebelah kanan arasnya. Sedangkan Lauhul Mahfuz itu berada di sudut kanan arsy. Kalam itu berada di sebelah kanan arsy. Ada perbedaan enggak? Sudut kanan sama di sebelah kanan. Sudut pojok. Kanan ya kanan, bukan di pojok. Lalu kalam itu kadang-kadang bergerak. Kata Rasulullah SAW, panjangnya perjalanan 100 tahun. Itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dan disepakati oleh para a'immah seluruh salaf. Kemudian itu terjadi di
saat dia menulis takdir. Jadi sebelum takdir, setelah ilmu, irada. Irada itu dia berkehendak. Ketika dia berkehendak menciptakan sesuatu, sebelum sesuatu itu ada, halama, dia bayangkan. Berdasarkan ilmu atau tidak? Berdasarkan ilmu, maka dia bayangkan. Lalu Allah tidak boleh lupa, berarti semuanya teringat. Maka malaikat-malaikat yang ada itu bukan kebutuhan dia, tapi saksi untuk dipantoknya kepada anda semuanya. Dan itu salah satu bentuk daripada kesombongannya dan bentuk daripada keadilannya. Dia mengadili manusia berdasarkan data yang anda lakukan. Kemudian setelah itu baru dia